Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini dan melanjutkan tutorial yang kemarin tentang perbaikan Xiaomi Redmi 9A di bagian lampu yang bermasalah. Sudah kita hidupkan kembali, namun ada masalah lain. Ternyata untuk sensornya bermasalah ya, bagian depan. Jadi kalau kita coba panggil itu handphone akan mati ya layarnya. Dan saat penghidupan awal seperti ini itu ada keterangan jangan menutup area earphone. Jadi untuk sensor proximity-nya itu di bagian depan ya, dekat dengan earphone atau speaker kecil di bagian atas. Kalau tertutup ini menandakan bahwasanya ada penghalang di bagian sensor. Jadi handphone tidak bisa masuk ke menu kalau tidak kita coba pakai tombol volume atas disertai tombol power untuk bypass masuk ke menunya ya. Tapi masih ada problem jika nanti kita panggil, jika nanti kita coba untuk memanggil, layar akan langsung padam ya, akan langsung padam. Kita coba cek apakah benar seperti itu adanya. Kita coba untuk memanggil, ya langsung bisa teman-teman dapati layar padam ya, tidak bisa kita respon sama sekali. Saya coba bantu pakai charger pun tidak ada respon sama sekali. Jadi kalau seperti ini lebih mengagetkan ya, nanti kalau usernya nggak tahu apa-apa, taunya tiba-tiba mati. Padahal ini handphone masih dalam keadaan hidup, masih juga dalam keadaan terhubung dengan jaringan. Jadi saya coba memanggil layanan operator sampai handphone tidak bisa kita perintah ya untuk power dan chargernya. Jadi bisa kita paksakan seperti ini. Kalau untuk menghidupkan ulang, kita tekan ke semua tombol, handphone akan restart kembali. Tapi bukan solusi ya, jadi untuk pemanggilan akan menyebabkan handphone dalam keadaan padam. Dan solusinya kita harus perbaiki bagian sensor pastinya. Kita akan coba bongkar ya, handphone dalam keadaan tidak ada masalah, hanya saja setelah penggantian IC lampu yang kemarin itu masih ada masalah lain di seputaran sensor ya. Kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Oke, kita fokuskan di bagian ini ya, proximity sensor ini. Ini seharusnya ada karet yang menghalangi dan LCD itu tidak ada jarak di bagian layar dan proximity sensornya, dan akan aktif bila mana terhalang ya, terhalang objek atau tertutup. Ini proximity sensornya seharusnya ada karet. Bisa kita akali pakai ini ya, pendingin CPU ini, atau pakai double tip. Jadi yang bisa kita gunakan untuk menghalangi di antara kedua kedua sensor. Jadi kita akan coba untuk menghalangi kedua sensor ini menggunakan isolasi atau apapun yang bisa untuk menghalangi jarak antara kedua sensor ini. Ini sensor proximity, bisa kita akali seperti itu. Tidak usah kita tutup semuanya, hanya saja kita kasih skat ya. Kita kasih skat atau kita kasih batasan
di bagian tengah ini, di antara jarak sensor yang satu dengan sensor yang lain. Semoga teman-teman tidak bingung, bisa teman-teman gunakan cara seperti ini. Sensor yang satu dengan sensor yang lain bisa kita kasih isolasi atau apapun yang berfungsi sebagai penghalang. Di antara kedua sensor kita kasih penghalang seperti itu. Ini seharusnya kalau handphone normal itu dikasih karet ya, dan karet itu berfungsi untuk penghalang kedua sensor seperti itu, sensor proximity. Oke, coba kita pastikan ya apakah sudah berhasil. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara seperti itu untuk kasus bila mana ada atau panggilan gagal, panggilan tiba-tiba LCD redup, itu bisa menggunakan cara seperti ini ya, tanpa mematikan sensor. Jadi jangan ditutup semua sensornya, hanya saja kita kasih sekat ya, atau kita kasih penghalang di kedua sensor yang bisa teman-teman dapati di konten kali ini. Seperti itu, kita akan coba untuk apakah sudah benar dalam proses kasih sekat di bagian proximity. Kita akan coba pakai kartu SIM yang aktif, yang sebelumnya setelah kita hidupkan ada peringatan jangan tutup area earphone ya. Apakah kali ini ada peringatan lagi? Ya, saya rasa sudah aman ya, tidak ada peringatan untuk menjauhkan atau amankan area earphone. Ini sudah, saya rasa sudah tidak ada peringatan. Saya coba untuk rekatkan untuk bagian proximity sensornya. Oke, lanjut kita akan coba untuk panggil layanan operator yang sebelumnya layar langsung padam. Apakah setelah kita coba untuk kasih sekat, ini ternyata antenanya ada di bagian cover belakang ya, bagian tutup. Jika tidak kita tutup, sinyal tidak kuat ya. Jadi saya rasa saya akan coba untuk merapatkan kembali dulu, untuk merapatkan ke semuanya dulu, dan setelah ini kita akan coba kembali. Kita diwajibkan untuk menutup bagian cover belakang, karena bisa kita pastikan untuk antena atau penampang antenanya berada di cover tutup baterai itu ya. Saya coba untuk percepat dalam proses perakitan ulang. Semoga tidak ada kasus lain lagi. Dan kita coba untuk apakah proximity sensornya sudah aktif kembali, sudah aman atau tidaknya. Setelah ini kita akan coba cek. Oke, untuk sinyal sudah kuat ya. Sudah kita pasangkan untuk penampang antena di bagian cover belakang, dan kali ini kita coba untuk layanan operator kita panggil. Sudah tidak padam ya, dan durasi sudah muncul. Kita tutup, sudah aktif kembali. Seperti itu, kita letakkan aman ya, berarti mantap. Sudah bisa kita pastikan untuk proximity sensornya sudah aktif kembali dengan cara seperti video tutorial kali ini, bisa kita pastikan ya, untuk kalau teman-teman dapati kasus seperti itu. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.